Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mencari sampel data dari petani untuk pemenuhan tugas UAS ketahanan pangan yang mana diambil oleh Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti SPMP. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Effendi dan ya teman saya itu Ardia Praduga. Dan juga saya Dunovan Zakaria. ya. Saya Safira Munawwaroh. Oke, baik. Mungkin segitu saja perkenalan dari kelompok kami. Tanpa berlama-lama langsung saja ke survei lokasi, oke? Yo. Oke, gas. Badanku terkujur kaku bentuk malang melintang. Tertutup mataku namun cahaya semakin terang. Jiwaku mengambang tinggi terus melayang-layang. Nyawaku dirampas namun kita yang jaya perang. Biarkan aku pergi dengan tenang. Bunda kali ini saja jangan menangisi jasadku. Namaku abadi, kebencian takkan pernah menang. Karena beberapa orang memaafkan, beberapa yang lain yang membawa berita kehilangan melalui perbuatan, perkataan menyakitkan. Jika ini memang caranya menggenapkan namamu yang ku berikan, sama seperti artinya saat kau berkorban menyadarkan. Sayang, kau telah menjadi abadi di hati, di sejarah kami. Dan ku relakan hari ini, besok, lusa, atau lain kali. Karena Beberapa orang memaafkan, beberapa yang lain yang membawa berita kehilangan melalui perbuatan, perkataan menyakitkan. Beberapa orang memaafkan, beberapa yang lain yang membawa berita kehilangan melalui perbuatan, perkataan menyakitkan. nada kedamaian. Ini kita sudah mulai perjalanan pulang ya, karena kita sudah mengambil data atau sampel dari petani jagung barusan. Kita berjalan ini hampir 2 kilo untuk menuju lokasi. Oke, mantap. Gas terus. Halo, assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita berada di Desa Kelurahan Wirolegi, teman-teman. Nah, sekarang kita mau mencari data primer di desa di Kelurahan Wirolegi, teman-teman.
Oke, baik. Setelah kita mendapatkan datanya, kita akan memasuki tahapan STEAM yang selanjutnya, yaitu adalah engineering dan matematik. Yang pertama adalah pengubahan data dari data wawancara ke dalam data Excel. Di sini sudah saya tuliskan bahwasannya ada tabel hasil produksi sebelum musim paceklik dan juga tabel hasil produksi padi sesudah musim paceklik. Di sini pada responden nomor 1 mempunyai lahan sebanyak 0,80 hektar. Sebelum musim paceklik mampu memproduksi padi sebesar 60 kuintal. Kemudian sesudahnya hanya memperoleh 30 kuintal. Di sini terjadi persentase penurunan akibat perubahan musim sebanyak 50%. Dan juga pada responden nomor 2 dan 3 juga mengalami penurunan setelah memasuki musim paceklik. Oke, setelah kita menganalisis dari hasil produksi padi, kita selanjutnya adalah memasuki hasil produksi dari jagung sebelum memasuki musim paceklik dan juga sesudah memasuki musim paceklik. Jadi di sini sama saja dengan komoditas padi sebelumnya, bahwasanya pada hasil produksi jagung juga mengalami penurunan sesudah memasuki musim paceklik, yaitu di mana pada responden nomor 1 produksi jagung sebelum memasuki musim paceklik menghasilkan 61 kuintal jagung. Kemudian sesudah memasuki musim paceklik produksinya hanya 45 kuintal jagung yang dihasilkan. Maka dari itu musim sangat mempengaruhi akan produktivitas tanaman. Yakni pada responden nomor 1 pada luas tanah 0,80 menghasilkan 61 kuintal jagung. Kemudian pada sesudah memasuki musim paceklik, data produksi jagungnya menurun sebanyak 26,2% dan hanya menghasilkan 45 kuintal saja. Oke, setelah itu kita masukkan data tersebut ke dalam analisis keuntungan, di mana keuntungan sama dengan total revenue atau penerimaan dikurangi dengan total cost atau total biaya. Oke, pada tabel berikut adalah nama responden nomor 1 mempunyai luas lahan sebanyak 0,80, kemudian produksi padinya adalah 60 kuintal. Kita ubah terlebih dahulu menjadi satuan kilogram, yakni adalah 6.000 kg. Kemudian harga per kilogramnya adalah 4.400. Kemudian adalah penerimaannya di sini adalah dari total produksi dikalikan dengan harga. Maka kita kalikan terlebih dahulu 6.000 kg dikalikan dengan 4.400. Maka total penerimaannya adalah Rp26.400.000. Kemudian total biaya yang dibutuhkan oleh petani sebesar Rp24.320.000. Kemudian kita analisis keuntungannya, yakni adalah 26.400 dikurangi dengan 24.320. Maka keuntungan yang diperoleh petani adalah 2.080.000. Nah, sesudah menganalisis hal tersebut, kita analisis juga ya pada tabel yang sesudah memasuki musim paceklik. Nah, setelah itu kita jumlahkan dari total keuntungannya sebelum memasuki musim paceklik maupun sesudahnya ya. Nah, maka di sini pada analisis keuntungannya pada jumlah ketiga responden mendapatkan rata-rata keuntungan sebesar 2.503.000. Kemudian setelah memasuki musim paceklik, rata-rata pendapatan petani menurun menjadi 716.000. Nah, pada hal ini perubahan iklim dapat mempengaruhi penerimaan maupun pendapatan dari petani. Nah, kemudian kita akan menganalisis dari produksi jagung. Di sini telah tersedia tabelnya sebelum memasuki musim paceklik dan juga sesudah memasuki musim paceklik.
Jadi pada responden nomor 1 mempunyai luas lahan sebesar 0,80 hektar, mampu menghasilkan jagung sebelum masuki musim paceklik adalah sebesar 61 kuintal. Dan sesudah memasuki musim paceklik, dia hanya menghasilkan 45 kuintal saja. Nah, kemudian kita analisis penerimaannya. Analisis penerimaan adalah dari total produksi dikalikan dengan harga. Yang pertama adalah sebanyak 66 kg. Nah, kemudian kita analisis dari komoditas jagungnya sebelum maupun sesudah memasuki musim paceklik. Di sini responden nomor 1 sebelum memasuki musim paceklik menghasilkan jagung 61 kuintal dengan harga 3.500, maka penerimaannya adalah 6.100 dikalikan dengan 3.500, maka penerimaan yang diperoleh adalah 21.350.000. Kemudian total biaya yang dikeluarkan oleh petani adalah 18.550.000, maka keuntungan yang diperoleh adalah 2.800.000. Kemudian, analisis keuntungan dari responden nomor 1, 2, dan 3 mempunyai rata-rata adalah 2.760.000. Kemudian, pada analisis sesudah memasuki musim paceklik, petani mengalami penurunan, yakni sebesar 26,2%, 30%, dan 22,2%. Yang berakibat pada penurunan dari rata-rata keuntungan, yakni keuntungan yang diperoleh sesudah memasuki musim paceklik adalah 1.688.333 rupiah. Maka di sini pada komoditas jagung juga pada produksinya petani mengalami penurunan ketika Nah, dari itu iklim sangat berpengaruh ya terhadap produksi pertanian yang nantinya juga akan berdampak pada penerimaan maupun keuntungan petani. Baik, sekian pembahasan analisisnya. Semoga dapat bermanfaat ya. Oke teman-teman, kami telah mengambil data primer dari Balai Desa. Sekian pembahasan dari kami ya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali.